Selamat siang Pak Sony dan teman-teman, saya Melania Aventina dengan NIM 2122145052 dari kelas Manajemen B. Baik, di sini saya akan menceritakan hasil akhir dari esai saya yang berjudul Mahal dan Murahnya Biaya Politik. Salah satu cara efektif untuk mengurangi biaya politik yang tinggi adalah dengan melakukan pembenahan sistem dan memperbaiki moral serta mentalitas dalam berpolitik. Hal ini penting karena kita semua tahu bahwa politik merupakan masalah klasik yang kompleks. Terdapat banyak pejabat di negara ini yang terlibat dalam kasus korupsi. Seperti salah satunya yang dilaporkan oleh Kompas TV pada hari Rabu tanggal 29 bulan 3 2023 tentang penangkapan Bupati Kapuas di Kalimantan Tengah, yaitu Ben Brahim S. Bahat beserta istrinya, serta salah satu anggota Komisi 3 DPR. Mereka ditahan oleh KPK karena diduga terlibat dalam tindakan korupsi, yang dimana Ben dan Ari diduga melakukan korupsi sebesar 8,7 miliar yang mereka gunakan untuk mendukung kepentingan politik mereka. Mereka menggunakan dana tersebut untuk menyewa dua lembaga survei nasional, yaitu yang pertama membiayai pemilihan Bupati Kapuas pada tahun 2018 dan pemilu legislatif tahun 2019. Bupati Kapuas dan anggota DPR Komisi 3 bekerja sama dalam tindakan korupsi ini, merampas dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur kota seperti jalan dan gedung sekolah. Mereka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kebutuhan dari masyarakat. Ben dan Ari diduga terjerumus dalam tindakan korupsi karena mereka menganggap bahwa biaya politik di negara ini telah melampaui batas yang wajar. Mereka melihat banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat dan politisi lain sebagai bukti bahwa biaya politik sudah melebihi ambang kewajaran. Pernyataan ini tidaklah sebatas anggapan semata, melainkan didukung oleh fakta dan realita yang ada. Ketua KPK Bushiro Mukodas dalam periode 2010 sampai 2011 menyatakan bahwa biaya politik yang tinggi mendorong pejabat, politisi, dan pihak lain untuk terlibat dalam korupsi. Menurut hasil penelitian yang dikutip dari kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri, biaya politik untuk posisi bupati atau wali kota memiliki rata-rata sebesar 30 miliar, sementara biaya politik untuk posisi gubernur dapat mencapai sebesar 100 miliar. Tidak mengherankan melihat politikus dengan kekayaan terbatas mengalami kebangkrutan setelah gagal dalam pertarungan politik. Setelah menguras banyak uang untuk kepentingan politik, menyebabkan kebangkrutan, utang, dan kemiskinan bagi mereka yang tidak terpilih. Di sisi lain, ada politikus yang berhasil memenangkan pemilihan dan menduduki posisi wakil rakyat atau kepala daerah, tetapi terjerat utang yang fantastis. Data dari KPK tahun 2004 hingga 2022 menunjukkan bahwa 343 anggota DPR atau DPRD dan 178 kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi. Sementara 310 pejabat eselon 1, 2, dan 4 juga terlibat dengan KPK. Biaya politik yang tinggi ini sebenarnya merupakan masalah klasik yang memiliki berbagai akar penyebab yang telah diidentifikasi dan diurai. Keterlibatan politik dalam korupsi banyak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mereka yang sangat diutamakan. Salah satu solusi mencegah atau mengurangi biaya politik yang mahal dengan mengadopsi sistem yang baik dan melakukan perbaikan mental serta moral dalam berpolitik. Pembenahan sistem saja tidak cukup karena masih terdapat potensi manipulasi jika mental dan moral para politisi atau pejabat tidak diperbaiki. Pentingnya kesadaran untuk bertanggung jawab atas amanah dari masyarakat menjadi dasar fondasi kekuasaan politik di Indonesia, yang sejatinya berada di tangan rakyat.
memiliki pengaruh yang besar karena melibatkan kelompok atau individu, dan kelompok dominan cenderung memiliki peran yang lebih kuat. Politik juga mencakup berbagai urusan, kebijakan, strategis, dan sejenisnya yang berkaitan dengan pemerintahan di negara atau negara lain. Biaya politik, baik manual maupun murah, relatif tergantung pada motivasi dan niat seseorang untuk menjadi politikus atau pejabat publik. Penganut jalan pintas umumnya adalah mereka yang kurang memiliki elektabilitas dan popularitas di tengah masyarakat. Maka dari itu penting untuk merubah cara berbicara yang efektif dengan mengatakan bahwa solusi untuk mencegah atau mengurangi biaya politik yang mahal adalah melalui pembenahan sistem, perbaikan mental dan moral dalam berpolitik, serta meningkat kesadaran akan tanggung jawab terhadap amanat masyarakat. Tragisnya, di negeri kita ini, politikus yang mencari jalan pintas melalui korupsi lebih dominan daripada politikus yang tumbuh melalui proses sosial yang memakan waktu dan berliku. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkan kepada rakyat agar mereka lebih cerdas dalam nalar dan moral mereka dalam melawan kekuatan politik yang curam. Politik tipu-tipu harus dihentikan, dan hanya rakyat yang memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Oleh karena itu, rakyat perlu menjadi cerdas agar politik jalan pintas dapat berantas. Karena jika rakyat tidak cerdas, politik jalan pintas akan semakin kuat.